真身之身。冰冻术，想跑？水，你俩不要靠近。说过日月帝国统一了大陆，我是不清楚会如此肆无忌惮吗？我已经没有退路了。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Solen 2 episode ke-132, yang dimana pada cerita sebelumnya Hu Yuhou mendapatkan transformasi baru dari Kaisar Amor S-nya berkat pembelajaran dari Ratu Salju yang memandu Hu Yuhou, dan setelahnya pun pertempuran antara dari para makhluk North Extreme menyerang di area pertambangan dari Legion Phoenix terjadi, yang pertempuran tersebut sangat sengit, yang pada akhirnya pertempuran itu dimenangkan oleh pihak Hu Yuhou yaitu North Extreme, dan mereka berhasil untuk mengusir para penambang dari Legion Phoenix. Dan setelahnya juga Hu Yuhou berpisah dengan para makhluk North Extreme karena mereka yang akan pergi menuju ke Akademi Shrek dengan mereka akan melalui Kekaisaran Tianhun, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Xiaobei yang sedang bersenang-senang di dalam kolam api es Yin Yang. Yang Xiaobei merasa senang dengan tempat tersebut seperti dirinya tidak ingin pergi dari tempat ini. Tetapi Hu Yuhou memperingatkan bahwasanya tempat ini adanya para tanaman yang tidak suka diganggu, dan di sana pun Xiaobei melihat tanaman-tanaman ajaib di sana, termasuk dengan Yao Yao yang membuat Xiaobei justru merasa ingin untuk memakan mereka karena memiliki khasiat yang tinggi. Tetapi Hu Yuhou menenangkan kepada Xiaobei dengan Hu Yuhou yang memberikannya sumsum kristal es, yang membuat Xiaobei merasa semakin senang dan langsung menerima hal itu dan masuk ke dalam gerbang nekromancernya Hu Yuhou. Dan setelahnya Yao Yao marah kepada Hu Yuhou karena telah membuat Xiaobei yang hampir membuat kekacauan di kolam api es Yin Yang mereka, dan Yao Yao meminta kepada Hu Yuhou untuk tidak lagi mengajak Xiaobei ke sini. Setelahnya pun Hu Yuhou berpamitan dengan Yao Yao untuk pergi ke Kekaisaran Tiandao. Setelahnya pun kita berpindah dengan Nan Qiu Qiu yang telah sampai di Sekte Tang. Dengan di sana Nan Qiu Qiu disambut oleh Bebe dan juga rombongan lainnya, dan di sana Bebe dibuat kaget karena Nan Qiu Qiu datang sendirian. Nan Qiu Qiu menjelaskan kalau ia sekarang berada di misi yang berbeda karena waktu mereka berada di Kota Naga, mereka mendapatkan kabar buruk dari Kekaisaran Matahari Bulan yang mengunjungi Kota Naga dengan pasukannya banyak, dan Hu Yuhou membagi tugas kepada mereka, yaitu Nan Qiu Qiu yang membawa logam kristal es kepada Sekte Tang, dan sedangkan Hu Yuhou melakukan penyelidikan lebih lanjut. Bebe yang mendengar itu merasa khawatir kepada Hu Yuhou karena menganggap rencana Hu Yuhou yang pergi sendirian merupakan rencana berbahaya. Bebe pun menyuruh kepada Nan Qiu Qiu untuk menyerahkan kristal es tersebut kepada Guru Xuan, sedangkan Bebe berencana untuk pergi menyusul Hu Yuhou. Tetapi di sana Tang Wutong ia justru ingin mengambil tugas ini karena ia ingin bertemu Hu Yuhou dan ingin bertanya sesuatu hal dari Hu Yuhou. Bebe menerima hal tersebut, dan setelahnya pun mereka mendiskusikan bagaimana mereka bisa untuk menemukan Hu Yuhou. Berpindah kepada Hu Yuhou yang telah berada di Kekaisaran Tiandao. Di sana Hu Yuhou melihat kalau Kekaisaran Tiandao telah diambil alih kekuasaannya oleh Kekaisaran Matahari Bulan, serta Hu Yuhou juga melihat bangunan lama dari Sekte Tang yang merupakan sepeninggalan Tang San. Apalagi Hu Yuhou teringat dengan Tangnya, dan di sini pun Hu Yuhou bertekad untuk bisa mengembalikan kejayaan dari Sekte Tang dan juga membantu Tangnya. Dan setelahnya Hu Yuhou bertekad untuk mencari keberadaan dari Ma Xiaotao di kota Tiandao ini karena Hu Yuhou menyadari kalau Ma Xiaotao kemungkinan besar berada di kota Tiandao ini karena ia yang memiliki hubungannya sangat erat dengan kota Tiandao ini. Jadi kemungkinan besar Tiandao akan dijaga oleh Ma Xiaotao, apalagi Ma Xiaotao juga merupakan orang penting dari Sekte
Sekte Roh Suci, yang karena juga kota Tiandao merupakan ibu kota dari Kekaisaran Tianhun, yang artinya kota Tiandao merupakan aset yang berharga dari Kekaisaran Matahari Bulan dan juga Sekte Roh Suci, yang kota Tiandao sekarang memiliki keamanan tingkat tinggi. Tetapi untungnya berkat keterampilan Huiho yang merupakan seorang master spiritual, Huiho bisa untuk melewati setiap alat pelacak, dan juga Huiho mempersiapkan kekuatan esnya di bawah aliran air yang berada di Kekaisaran Tiandao, dan setelahnya Huiho melanjutkan pencarian untuk bisa menemukan Ma Xiaotao. Tetapi di tengah penyusupan Huiho, ia ketahuan oleh penjaga dari Sekte Roh Suci yang langsung mengejar Huiho. Yang untungnya Huiho mampu menghindari mereka dan langsung melarikan diri dari mereka. Mereka berdua mencoba untuk mengejar Huiho, dan di sana Huiho menyadari kalau mereka adalah satu Sol Doluo dan juga satu Tetel Doluo. Yang di sana mereka berdua mencoba untuk menjebak Huiho dengan perangkap mereka dan juga kekuatan mereka, tetapi Huiho mampu untuk menghentikan serangan mereka dan juga kabur dari mereka. Sampai pada akhirnya Huiho menjebak mereka di dalam jebakan ledakan es yang telah ia persiapkan dari energi es sebelumnya yang berada di bawah kolam, yang di sana mereka terpancing oleh Huiho dan menuju ke tempat kolam tersebut, yang di sana Huiho langsung berteleportasi berpindah menjauh dari kolam, dan kedua orang itu yang telah sampai di kolam, Huiho langsung melepaskan ledakan es yang berada di kolam tersebut, yang seketika ledakan dari kolam itu menewaskan salah satu dari mereka. Dan sedangkan satunya lagi berhasil selamat, tetapi setelah itu para penjaga dari Kekaisaran Matahari Bulan bersama dengan Jing Hongqian muncul setelah mendengar kekacauan tersebut, yang di sana juga adanya Nightmare Doluo, yaitu anggota dari Sekte Roh Suci, yang di sini mereka berdua merupakan penanggung jawab dari kota Tiandao. Tetapi tanpa hubungan antara Jing Hongqian dan juga Nightmare Doluo tampaknya tidak hangat, karena Nightmare Doluo yang bersikap egois di hadapan Jing Hongqian yang membuat Jing Hongqian merasa tidak dihormati oleh Nightmare Doluo, yang Nightmare Doluo menyalahkan pihak Kekaisaran Matahari Bulan yang membiarkan penyusup bisa masuk di kota Tiandao mereka. Tetapi tak lama kemudian tiba-tiba saja mereka merasakan adanya badai salju yang menyelimuti kota Tiandao. Tetapi Nightmare Doluo menyadari kalau badai salju ini mencurigakan, dan benar saja ternyata badai salju ini berasal dari Xiaobei yang berada di atas udara menggunakan badai saljunya untuk menonaktifkan pengintai udara dan juga melemahkan para pasukan tentara yang menjaga kota Tiandao. Dan Jing Hongqian pun bergerak untuk melihat situasi ini. Dan sedangkan untuk Huiho yang melanjutkan perjalanannya untuk mencari keberadaan Ma Xiaotao, dan Huiho juga bisa lebih tenang menyerahkan urusan di atas udara oleh Xiaobei, karena dengan kekuatan Xiaobei sekarang kemungkinan Xiaobei setara dengan kekuatan Super Doluo level 96 sampai 97, yang artinya masih sanggup untuk menghadapi Jing Hongqian. 世上也是封号斗罗的手笔，我可以放心潜入皇宫了。 Para anggota dari Sekte Roh Suci, mereka di sana langsung berpencar untuk mencari tahu keberadaan penyusup yang telah memasuki kawasan mereka, dan mereka menduga kalau penyusup ini adalah Tetel Doluo karena bisa untuk menurunkan suhu di kota Tiandao dengan sangat ekstrim. Dan untuk Huiho yang merasa cukup kesulitan untuk bisa menemukan keberadaan Ma Xiaotao di kota ini, jadinya pun Huiho merubah rencana dengan ia akan untuk mencari Sandra agar bisa menggali informasi dari Sekte Roh Suci. Dengan di sana Huiho memancing salah satu anggota dari Sekte Roh Suci yang berada di ranah Soul Saint. Singkat cerita, Huiho telah berhasil untuk memancing Soul Saint tersebut di tempat yang sepi, dan di sana pun Huiho menghadapi Soul Saint itu dengan tampilan baru lagi dari Huiho. Yang sebelumnya merupakan tampilan Kaisar Es sekarang merupakan tampilan dari mata spiritualnya, karena Huiho sendiri memiliki jiwa bela diri ganda. Jadinya adanya dua tampilan bertempurnya Huiho, yang setelahnya Huiho bertarung melawan Soul Saint tersebut, yang dalam pertarungan ini tanpa Huiho mengutamakan kekuatan mentalnya dari matanya.
yang sampai pada akhirnya Huiho bisa untuk melumpuhkan Soul Saint tersebut dan memasukkannya ke dalam gerbang Necromancer. Setelahnya pun Huiho berniat untuk pergi meninggalkan kota Tiandao ini, tetapi di saat itu tiba-tiba saja Huiho malah mendapatkan tekanan dari seseorang yang tiba-tiba saja muncul di hadapan Huiho. Dan ternyata sosok pria tersebut adalah Long Xiaoyao, dan Long Xiaoyao masih mengingat Huiho setelah pertemuan terakhir mereka, yaitu pertarungan duel mereka. Dan di sana Long Xiaoyao juga memuji perkembangan kekuatan Huiho karena tak menyangka hanya beberapa tahun saja mereka berpisah, sekarang kekuatan Huiho telah lebih kuat daripada terakhir kali mereka bertemu. Huiho juga menjawab kalau ia juga tidak menyangka akan bertemu dengan Long Xiaoyao di tempat ini, tetapi secara bersama juga Huiho berada di situasi yang sangat terpojok karena biasanya Huiho bisa menemukan cara untuk kabur dari situasi yang terpojok, tetapi kali ini semua rencana itu dirasakan Huiho dapat digagalkan oleh Long Xiaoyao. Long Xiaoyao juga mengungkapkan bahwasanya waktu pertama kali mereka bertemu dirinya kaget dengan kekuatan Huiho, tetapi pertemuan kedua ini tak disangka akan semakin membuat ia kaget dengan Huiho yang sekarang. Dengan keberadaan Huiho yang telah berada di Sagero dan juga menganggap bahwasanya Master Muan telah mengangkat seorang murid yang sangat tepat, tetapi Huiho dengan berani menghina Long Xiaoyao untuk tidak menyebut nama gurunya karena Huiho merasa malu jika nama gurunya disandingkan oleh Long Xiaoyao. Long Xiaoyao menjawab, kau tidak tahu apa-apa mengenai generasi tua kami. Huiho merespon hal itu benar, tetapi apa yang Huiho lihat sekarang adalah Long Xiaoyao berada di pihak kejahatan yang sama sekali tidak bisa diterima bahkan oleh Master Muan. Huiho hanya menganggap Long Xiaoyao sebagai budak dari sekte Roh Suci dan juga Ye Shihui. Long Xiaoyao menjawab, apakah kau pikir anggota dari sekte Roh Suci merupakan orang-orang jahat karena mereka yang merupakan Master Roh jahat? Tetapi bagi Long Xiaoyao, Master Roh jahat bukan berarti mereka adalah orang yang jahat. Justru apa yang dilihat oleh Long Xiaoyao, Master Roh jahat melalui kehidupan yang sulit dan juga menyedihkan, yang membuat Long Xiaoyao berpikir bahwasanya orang-orang yang berada di jalan Master Roh jahat tidak bisa dianggap jahat. Huiho pun membantah, apakah kau masih menganggap baik pihakmu sendiri dengan mengambil contoh Ye Shihui yang menggunakan senjata dari menara dewa kematiannya, yang telah menggunakan senjata itu untuk memusnahkan nyawa yang tak bersalah dengan hitungannya sangat banyak untuk memperkuat senjata itu dan juga menggunakan senjata itu sebagai senjata pemusnah massal. Apakah itu masih bisa dibilang baik? Dan bahkan bagi Huiho, hal itu seperti Raja Demon yang berada di permukaan bumi. 我已经没有退路了，为了溪水。 Long Xiaoyao pun menjawab bahwasannya ia sekarang tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti jalan yang telah ia tempuh pada saat ini. Termasuk sekarang adalah ia ingin untuk menewaskan Huiho, dan setelahnya akan terjadi pertempuran di antara mereka berdua. Tetapi sayangnya setelah itu cerita bersambung dan berikut cerita selanjutnya di minggu depan besok. Pada cerita selanjutnya kita diperlihatkan dengan pertarungan Huiho melawan Long Xiaoyao, yang dalam pertarungan tersebut Long Xiaoyao mematikan skill kebalik dari Ditian yang membuat hubungan Huiho dan juga Ditian terputus, yang membuat Ditian tidak mengetahui kalau Huiho berada dalam bahaya. Dan setelahnya pertarungan Huiho melawan Long Xiaoyao dimulai, yang lalu pun tampak pertarungan Huiho melawan Long Xiaoyao dimulai, yang tetapi pertarungan ini sangat tidak imbang karena Long Xiaoyao yang berada di limit Deluo, yang juga nantinya Huiho akan mencoba untuk melarikan diri, dan di tengah itu juga Huiho akan mendapatkan bantuan dari Tang Wutong, tetapi mereka berdua justru malah akan terjebak oleh Long Xiaoyao, dan sampai pada akhirnya Tang Wutong nanti malah akan menjadi tawanan dari Long Xiaoyao, dan juga nantinya Long Xiaoyao akan memanfaatkan Tang Wutong untuk bisa mengontrol Huiho untuk menyiksa tubuh Huiho sendiri, yang sampai Huiho berada di kondisi kritis, dan setelahnya Huiho akan ditolong oleh Long Xiaoyao itu sendiri juga, dengan Long Xiaoyao akan menggunakan pil naga. Kenapa Long Xiaoyao melakukan hal ini? Kita temukan saja jawabannya di minggu depan besok. Dan seperti biasa, Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya.